Bahkan kalau ada orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu nggak? Udah biar tewas saja nih. Yang kita bantu, bahkan orang kafir saya bilang, kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya nggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tentunya kita semua tahu yang terjadi saat ini pada Hamas Palestina dengan Zionis Israel. Dan kita sebagai umat muslim, tentunya akan membela dan membantu saudara-saudara kita sesama muslim di Palestina. Namun mungkin ada di antara kaum muslimin yang enggan, atau bingung, atau ragu untuk membantu mereka di Palestina. Oleh sebab mereka berbeda manhaj dan pemahaman dalam agama, yaitu mereka dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Terlebih juga beredar opini yang mengatakan bahwasanya Hamas adalah bentukan Israel. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas berjuang bukan demi Palestina, melainkan demi keuntungan sendiri, dan lain sebagainya, di mana semua itu tidak atau belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Subhanallah. Maka dari itu di sini ada baiknya kita dengarkan pencerahan dari Ustadz Firanda terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina mereka kaum muslimin. Entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina berarti kita membantu ikhwanul muslimin. Saya bilang mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan. Mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Saya lihat daftar orang-orang ahlu sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bid'ah. Ya gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Ini apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisih akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau ada orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja nih. Yang kita bantu, bahkan orang kafir saya bilang, kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya, ini manhaj ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Jadi teman-teman sekalian, jangankan beda faham, beda agama sekalipun, Allah akan tetap memberi ganjaran pahala dan balasan kebaikan yang besar
Maka dari itu jangan ragu untuk saling tolong-menolong kepada siapapun selama itu dalam kebaikan. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.